وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ditafsirkan oleh para ulama, ini ayat berkaitan dengan adanya dan benar terjadi siksa kubur itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man adahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. من كل ذنب أذنبته صغيرا أو كبيرا سرا أو علانية صغيرا أو كبيرا إنك أنت غفار الذنوب كاشف الكروب وأتوب إليه. Bapak Ibu jamaah salat subuh, sidang majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja sedalam syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Pada subuh yang mulia ini kita masih bisa hadir menjalankan rutinitas kita serta kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan doa kita pada pagi yang mulia ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan ke ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk sejenak dalam majelis ilmu, menyempatkan waktu seminggu yang sudah kita gunakan untuk berusaha kembali menyegarkan keimanan kita sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad li yaumil mi'ad. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan alaikum bil mujalasati lil ulama, hendaklah kalian banyak duduk bergaul dengan ulama yang banyak ilmu dan banyak mendengarkan ucapan-ucapan yang bersumber dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk kembali menghidupkan hati, untuk kembali mencas keimanan. Barangkali terkadang kita lalai dengan datangnya bermajelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang alim. Allah jadikan itu sebab sebagai hidupnya hati kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam karyanya Kifayatul Akhyar fi ghayatil ikhtisar menyebutkan ucapan Sayyidina Abi Hurairah yang menjelaskan satu bab mengenai ilmu pengetahuan. Kata beliau, membahas satu bab tentang ilmu pengetahuan lebih kami cintai, lebih kami sukai dibanding dengan salat sunnah 200 rakaat. Ya, ini ucapan kemuliaan, semangat, himmah orang-orang zaman dahulu ketika adanya majelis ilmu. Bapak Ibu, yang satu bab tentang ilmu pengetahuan kami gali, kami pelajari, kami cari referensinya, hikmah di balik itu semua. Kata Abu Hurairah, lebih kami cintai daripada salat sunnah 200 rakaat. Ya. Ini menjadikan cambuk semangat bagi kita betapa besarnya pahala keutamaan yang diberikan
bagi orang yang datang ke majelis ilmu, Bapak Ibu. Nah, kemudian seterusnya, mereka yang dikaruniai ilmu pengetahuan, hafal Al-Quran dan juga paham tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih afdal setelah berakhirnya misi kenabian, setelah berakhirnya risalah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Sehingga ketika penghafal Al-Quran itu ahli hadis sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sebenarnya dalam kategori ilmu pengetahuan hampir sama dengan para nabi dan rasul. Yang membedakan adalah mereka tidak diberikan wahyu langsung oleh malaikat Jibril. Ya, karena ilmu pengetahuan yang mereka kuasai berada dalam hati mereka. Sebagaimana para nabi dan rasul, Allah berikan karunia ilmu pengetahuan. Tetapi kita harus yakini, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu tentang ilmu pengetahuan tetapi tidak menjadikan sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah ancaman. Ya, ketika seorang sudah dikaruniai ilmu pengetahuan tetapi menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sebuah karunia tetapi ancaman. Ya, barang siapa yang dikaruniai ilmu pengetahuan tetapi tidak menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebenarnya adalah mendapatkan ancaman. Jadi ahli-ahli ilmu itu, Bapak Ibu, sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar, karena mereka tahu harus diamalkan, ya. Nah, pada kali yang berbahagia ini kita sambung kajian-kajian sederhana kita, zikir-zikir yang disampaikan Imam An-Nawawi sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang kehidupan beliau yang sampai riwayatnya kepada kita daripada perawi-perawi hadis yang terpercaya. Pada kali ini kita membahas tentang ucapan-ucapan yang dibacakan ketika mengantar jenazah ke pemakaman. Ya. Yustahabbu lahu ayyakuna mushtaghilan bidzikrillah ta'ala. Imam An-Nawawi menggunakan kalimat lafaz yustahabbu. Sebenarnya, Bapak Ibu, yustahabbu dan yusannu itu sama-sama memiliki arti sunnah, ya. Namun dijelaskan dalam kitab Al-Lum'a' Ushul Fiqih, perbedaan yustahabbu dan yusannu itu, kalau menggunakan yustahabbu, perbuatan itu kadang dilakukan Nabi, kadang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi kalau menggunakan kalimat yusannu, itu hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi di sepanjang kehidupannya. Tapi kalau ada kita jumpai kalimat yustahabbu, artinya sama-sama sunnah, tapi yustahabbu ini lebih condong kepada perbuatan yang menengah saja, kadang dilakukan Nabi, kadang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi kalau sunnah hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang kehidupannya. Jadi yustahabbu lahu, maka hukumnya disunnahkan ayyakuna mushtaghilan bidzikrillah ta'ala, ketika mengantar jenazah ke pemakaman itu atau untuk disolatkan, harus sibuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wal fikri fi ma yulqahul mayyit, dan bertafakkur tentang perihal apa nanti yang akan dialami si mayit, wa ma yakunu masirahu, bagaimana tempat kembalinya, bagaimana nanti nasibnya, keadaannya dalam kubur, wa hasilu ma kana fihi, dan bagaimana pertanggungjawaban si mayit di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan atau berjumpa dengan prosesi pemakaman jenazah, untuk mengiringi jenazah ke pemakaman atau ke tempat sholat, disunnahkan untuk berzikir, ya, jangan bercanda Bapak Ibu. Harus ada bahan renungan, harus ada bahan pikiran, sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya, ketika seseorang itu sudah meninggal, Bapak Ibu, kubur akan berbicara,
kuburan itu akan bersumpah. Ya. Datanglah ke sini. Saya adalah rumah yang penuh dengan ular. Saya adalah rumah yang penuh dengan kalajengking. Saya adalah rumah yang penuh dengan api yang sangat membara. Saya adalah rumah yang penuh dengan siksaan. Maka apakah sudah cukup bekalmu untuk berjumpa dengan saya, kata si kubur. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Artinya Bapak Ibu, perkara-perkara siksa kubur bukan hanya sebagai dongeng biasa saja. Siksa kubur itu dijelaskan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa antum ahya thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian kesempatan hidup, kemudian kami wafatkan kalian, kemudian kami bangkitkan kembali. Tetapi masih ada di antara kalian yang tidak pernah percaya, yang ingkar dengan syariat, yang ingkar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ditafsirkan oleh para ulama, ini ayat berkaitan dengan adanya dan benar terjadi siksa kubur itu ada. Jadi ada sebagian golongan yang tidak meyakini siksa kubur itu ada. Ya kan? Nah, hal ini pernah terjadi Bapak Ibu ketika masih hidupnya Abu Nawas. Abu Nawas bertemu dengan sekelompok orang yang sedang majelis ilmu. Mereka bercerita tentang siksa kubur. Tapi mereka di antara majelis ilmu itu ada yang tidak percaya dengan siksa kubur. Maka dijelaskan oleh para ulama, oleh guru-guru, logikanya kita Bapak Ibu, pernahkah kita melihat orang yang tidur dan orang yang tidur itu sedang bermimpi dikejar ular? Pernah ya? Bagaimana kira-kira perasaan orang yang tidur dikejar-kejar ular dalam mimpinya? Ya. Tapi kita yang menyaksikan orang yang tidur itu seakan-akan tidak merasakan adanya sesuatu yang menghampirinya. Nah, begitulah logika siksa kubur. Ketika mayit sudah dikubur, perihal-perihal yang terjadi dalam kehidupan selanjutnya bagi kita yang masih hidup memang tidak melihat itu secara nyata. Tetapi kejadian-kejadian itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Makanya ketika kita mengiring jenazah, disunnahkan banyak berzikir, bertafakkur, ya, untuk memikirkan bagaimana ngerinya siksa kubur itu Bapak Ibu. Bagaimana nasibnya seorang mayit dalam siksa kubur. Sehingga suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu, kalau ada orang yang bercerita tentang surga dan neraka ataupun yang bercerita tentang neraka, Umar bin Khattab biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tetapi kalau ada orang yang bercerita tentang siksa kubur, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis sejadi-jadinya. Maka ada yang bertanya, ya saya Amirul Mukminin, kenapa ketika orang bercerita tentang neraka Anda biasa-biasa saja? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, memang di neraka itu banyak siksaan. Di neraka itu banyak siksaan, pukulan-pukulan yang mengerikan. Tetapi di neraka itu tidak sendiri. Kita rame-rame, ada saya, ada Anda katanya. Tetapi kalau bercerita tentang siksa kubur, ngerinya luar biasa. Yang ada di situ cuma saya, kata Umar bin Khattab. Jadi sekelas Umar bin Khattab itu ketika diceritakan tentang siksa kubur, dia akan menangis sejadi-jadinya. Sama seperti Sayyidina Imam Hasan Al-Basri yang hidup di kalangan para sahabat yang besar di keluarga Sayyidina Ali. Ketika ada berita kematian, datang berkunjung bertakziah ke rumah orang yang meninggal dunia. Imam Hasan Al-Basri tidak makan, tidak tidur, tidak minum beberapa hari Bapak Ibu. Kita ada takziah meninggal 7 hari misalnya, belum mulai acara sudah ada yang makan, sudah ada yang minum. Nah, itulah bedanya dengan orang-orang pada zaman dahulu. Jadi sekelas Imam Hasan Al-Basri ketika diundang untuk bertakziah meninggal tetangganya,
Sepulang dari situ tidak makan, tidak minum, tidak tidur, memikirkan betapa ngerinya, betapa susahnya kehidupan pertanggungjawaban setelah berakhirnya kehidupan. Jadi mati itu Bapak Ibu bukan akhir daripada segala kehidupan, tetapi mati itu adalah awal daripada pertanggungjawaban di sepanjang kehidupan yang telah kita lakukan. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti perkara-perkara yang tidak didasari ilmu pengetahuan. Inna sam'a wal fuada wal basara kullu ulaika kana mas'ula. Karena semua pandangan, gerak-gerik badan, hati dan pikiran semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita disunahkan berzikir, mengingat Allah ketika mengiringi jenazah. Kita pikirkan bagaimana kondisi si jenazah setelah dikuburkan, apa yang terjadi, bagaimana pertanggungjawabannya. Wa anna hadza akhirat dunya wa masiru ahliha. Karena kuburan ini adalah akhir daripada kehidupan dunia dan tempat kembalinya. Waliyahdzira kullal hadri min alhadisi bima la faidata fihi. Fa inna hadza waqta fikrin wa dhikra yukbahu fihi al-ghaflah wal lahwa wal ishtighala bil hadis al-fari'. Nah, wa'lam anna as-sawaba, dan apa yang dilakukan orang-orang pada zaman dahulu, makana alaihi salaf radhiyallahu anhum. Jadi orang-orang pada zaman dahulu Bapak Ibu ketika mengiringi jenazah, kebiasaan mereka adalah fala yarfa'u sautun bi qira'atin. Mereka tidak mengangkat suara, tidak kuat membaca zikir, mereka hanya diam tetapi memikirkan bagaimana nasib si mayit setelah dikubur. Mereka tidak banyak berbicara, wala dzikrin, bahkan tidak membaca zikir kuat-kuat. Ya, di suatu tempat pernahkah kita Bapak menjumpai ketika mengiringi jenazah di pemakaman berzikir kuat la ilaha illallah ramai-ramai? Jadi orang-orang pada zaman dahulu tidak melakukan perbuatan ini. Mereka hanya diam sebentar, diam dengan tidak bersuara, tetapi berzikir dalam hati, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar fokus mengambil hikmah tentang terjadinya kematian bagi saudaranya. Iya. Jadi mereka tidak melafazkan zikir itu secara ramai-ramai. Itu perbuatan mereka pada zaman dahulu, ya. Maka alaihi salaf, ulama salaf berarti sekitar 200 sampai 300 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya, ulama salaf mereka hanya hidup 200 sampai 300 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kejadian ini berkisaran tahun sekitar 200 sampai 300 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dekatnya dengan tabi'in, masa dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti keilmuan mereka masih terpercaya nih Bapak Ibu. Riwayat ilmu pengetahuan kepada para salaf ini masih dekat dengan sumbernya, masih dekat dengan zaman kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak melafazkan zikir la ilaha illallah itu kuat-kuat atau zikir apa saja ketika mengiringi jenazah untuk dikuburkan, dengan tujuan agar fokus mengambil hikmah tentang apa yang dirasakan oleh mayit setelah berakhirnya kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, salah satu hal yang menjadikan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sering bertakziah melihat kematian tetapi tidak pernah mengambil hikmah daripada kejadian itu. Ketika kita sedang mendengar berita kematian, hadir dalam prosesi pengurusan jenazah, tetapi hanya berlalu saja, tidak pernah terlintas dalam hati kita bagaimana nasib mereka dulunya pernah hidup sama seperti kita, pernah berusaha, bekerja sama seperti kita, tetapi setelah selesainya itu tidak pernah berbekas di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan nasihat berbicara Al-Quran dan Sunnah, dan juga Nabi mengatakan ada nasihat yang tidak berbicara. Apa itu? Adalah kematian. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai penasihat.
Kalau nasihat berbicara itu seperti Al-Quran, Al-Hadis, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, dan nasihat yang tidak berbicara, yang tidak bersuara adalah kematian. An-nasu niyamun, manusia ini semuanya dalam keadaan tidur. Fa idza mata intabaha, setelah mereka meninggal dunia baru terkejut. Kita semua ini Bapak Ibu dalam keadaan tidur, artinya lalai dalam kenikmatan yang sementara saja. Lalai mengurusi kehidupan yang tidak abadi sepanjang masa. Sibuk mengurusi kehidupan yang jaminan kebahagiaannya setelah ini belum ada. Kita sibuk dalam perkara-perkara yang sifatnya hanya sementara. Tetapi tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, memang seperti itulah sifatnya manusia Allah ciptakan. Dan manusia itu wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu sifatnya ingin yang cepat saja Bapak Ibu, yang ingin instan saja. Tidak mau bersusah payah, tidak sabar menunggu, tidak sabar menggunakan waktu untuk dipergunakan dalam perbuatan-perbuatan yang berfaedah. Tidak sabar menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah titipkan untuk menggunakannya kepada perkara-perkara yang lebih berbuat baik, bermanfaat. Nabi mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Sebaik-baik di antara kita adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Satu waktu saja kehidupan yang Allah berikan kepada kita tidak dipergunakan kepada yang semestinya, maka itu akan menjadi penyesalan yang sangat panjang. Sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ayyuhal Walad, sa'atun, satu waktu saja, waktu yang Allah titipkan untuk kalian, tetapi tidak dipergunakan dalam kebaikan, tidak dipergunakan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka rasakanlah penyesalan yang amat panjang, kata Nabi SAW. Nah, kita Bapak Ibu sanggup main handphone berapa ini? 2 jam ya. Sanggup nonton TV 1 jam. Sanggup kita main game setengah hari. Tetapi untuk baca Al-Quran saja Bapak Ibu setengah halaman, matanya sudah berair nih. Matanya sudah kabur, sudah berkunang-kunang. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu harus kita jadikan pelajaran-pelajaran. Allah titipkan waktu, akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berikan umur, akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang Allah titipkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian setelah orang-orang salaf itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengangkat suara ketika berzikir mengangkat jenazah, namun orang-orang jahiliyah, kata beliau, pada zaman dahulu yang terjadi di kota Damaskus, Syria, wa ghairiha, dan juga di tempat lain, minal qira'ati bitamtid wa ikhrajil kalami an nawdi'i fa haramun bil ijma'il ulama. Mereka mengucapkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ketika mengiringi jenazah, mengucapkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, berbicara dengan perkara-perkara yang tidak mengandung nilai-nilai kebaikan. Faharamun bi ijma'il ulama, maka ulama sepakat ini hukumnya haram, tidak boleh ya ketika mengantarkan jenazah berbuat ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya seperti mengumpat caci, tertawa. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian bagi kita yang melihat iring-iringan jenazah disunahkan membaca doa Subhanal hayyil ladzi la yamut, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup tidak pernah mati. Nah, sudah dibaca ini Bapak Ibu ketika melihat jenazah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Ketika kita melihat prosesi pemakaman jenazah, maka kita mengucapkan Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup yang tidak pernah mati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abul Mahasin Ar-Ruwaini, salah satu ulama madhab Syafi'i, menjelaskan dalam karyanya Al-Bahri
yustahabbu ayyad'u wa yaqula, ketika kita melihat jenazah, la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut, la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut, la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, yang tidak pernah mati. Fayustahabbu ayyad'u laha wa yasna 'alaiha bil khair. Ketika kita melihat jenazah, sunnah hukumnya dipuji, Bapak Ibu. Kalau memang orangnya berhak dipuji, kalau memang di sepanjang kehidupannya dia baik, disunnahkan bagi kita memuji jenazah kalau memang perjalanan kehidupannya baik. In kanat ahlat lisana wala yajazu wala yajanu fi sana'ihi, maka tidak boleh memuji secara berlebihan. Artinya Bapak Ibu, sudah mati pun kita masih tidak bisa bebas daripada ucapan-ucapan orang lain. Inilah ngerinya kehidupan Bapak Ibu. Mayit sudah mati, sudah meninggal, tinggal dikubur saja, masih ada ucapan-ucapan dari manusia yang lain. Masih tidak terselamatkan daripada kejamnya ucapan lidah daripada manusia yang lain. Sudah tidak bernyawa Bapak Ibu, masih banyak nyinyiran, ucapan-ucapan yang menyudutkan kita. Sehingga dikatakan ulama, kalau kita tahu Bapak Ibu, kalau seandainya kita tahu betapa cepatnya orang-orang melupakan kita setelah dikuburkan, maka kita tidak pernah mau mengambil hati mencari perhatian kepada manusia. Kalau misalnya kita tahu ya, betapa cepatnya orang-orang melupakan kita setelah selesainya prosesi pemakaman itu, maka tidak akan ada yang mau mengambil hati sesama manusia. Karena begitu selesai pemakaman, semuanya sudah pergi Bapak Ibu. Tidak ada yang memikirkan kita lagi. Betapa cepatnya mereka melupakan kita. Kadang belum selesai prosesi pengurusan jenazah, sudah ada saudara-saudara yang berantem masalah harta warisan. Sudah ada keluarga yang berkelahi memikirkan harta warisan. Jadi kalau kita tahu kondisi ini, seandainya kita tahu ya, maka tidak akan ada di antara kita yang mau mencari perhatian sesama manusia. Karena begitu toh habis nyawa itu dah semuanya akan sirna, semuanya tidak ada lagi yang mendampingi kita kecuali amal ibadah, kecuali apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, kecuali apa yang kita lakukan semuanya nilai bermanfaat. Nah, jadi semenjak sekarang Bapak Ibu jangan lagi terlalu memikirkan ucapan-ucapan orang, ya kan? Jangan lagi terlalu mengambil hati orang. Karena kalau kita sudah is dead Bapak Ibu, cepat sekali mereka melupakan kita, ya kan? Cepat sekali mereka berlalu, hilang begitu saja. Dan mereka pun tidak akan mau menemani kita Bapak Ibu, ya kan? Istri kita saja yang kita cintanya amat luar biasa tidak akan mau. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, perkara satu kapak saja pertanyaannya lebih dari 1 hari 1 malam. Kapak Bapak, 1 kapak saja, tukang cari kayu, pertanggungjawaban 1 kapak saja pertanyaannya tidak selesai 1 hari 1 malam. Bayangkan Bapak Ibu, apalagi itu Fortuner kita ya. 1 kapak berapa harga kapak Bapak Ibu? 35.000 ya. Tidak selesai pertanyaannya 1 hari 1 malam. Nah, itulah realita kehidupan. Tetapi insya Allah meskipun seperti itu, amal ibadah yang kita lakukan, hadir kita dalam majelis ilmu itu semuanya adalah mengandung pahala yang sangat banyak. Hadir kita dalam kebaikan-kebaikan itu menjadi asbab diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, barang siapa yang datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, mereka dalam keadaan jihad fisabilillah sampai mereka kembali ke rumah. Jadi kita ini Bapak Ibu di samping mencari ilmu pengetahuan juga mencari jihad sarapan pagi, juga kita dihitung sebagai jihad fisabilillah
sampai pulang ke rumah. Iya. Semuanya mengandung pahala. Tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Semuanya sudah dituliskan nilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur saja kita tadi malam saya akan datang majelis ilmu di sini. Tidak ada sarapannya saya datang itu sudah ada nilai pahala kebaikan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara. Gerak hati saja Bapak Ibu. Allah tahu itu baik akan dicatat kebaikan. Apalagi sudah hadir dan ternyata sesuai dengan harapan. Ya kan? Ya, dan perkara-perkara yang lebih baik itu adalah membuat hati sesama muslim menjadi bahagia, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim merupakan adalah amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Nabi juga mengajarkan kepada kita doa yang kita baca ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Doanya bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita masukkan jenazah ke dalam kubur, ya, dulu itu ketika orang tua meninggal, ikut meletakkan jenazah ke dalam kuburan itu, ternyata setelah di situ Bapak Ibu baru terasa ternyata kehidupan ini hanya kecil sekali. Ya, ketika kita ikut meletakkan jenazah ke dalam kubur, terasa langsung betapa hinanya kehidupan ini. Sehingga disampaikan orang, apa perkara yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sudah Allah ciptakan tetapi Allah benci. Apa itu Bapak Ibu? Bumi dan seisinya. Disitulah kita tinggal. Allah sendiri Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, tetapi Allah benci, tidak mau melihat ke situ. Disitulah kita tinggal. Ya kan? Disitulah kita menjalani kehidupan. Disitulah kita akan dimintai nanti pertanggungjawaban semua yang kita lakukan. Dari bentuknya saja Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka. Disitulah kita tinggal, tetapi masih banyak yang punya congkak yang sombong. Ya. Nah, apa tadi doanya? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Hadis ini hasan, boleh berhujjah, boleh dijadikan dalil, boleh diamalkan, dan boleh juga kita jadikan sebagai pedoman kehidupan. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan wal ashab rahimahullahu taala yustahabbu ayyada ulil mayyiti ma'ahada. Ini panjang sekali doanya. Ini yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan juga sahabat-sahabat beliau ketika mengucapkan atau meletakkan jenazah dalam kubur. Allahumma aslamahu ilaikal ashiha min ahli waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'atid dunya wal hayat ila zulmatil qabri wa dhiqihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini nanti menambah khazanah dan wawasan kita Bapak Ibu. Yang terpenting bagi kita adalah kita sampaikan Imam Az-Zarnuji pernah menyinggung kita. Ini nasihat bagi penuntut ilmu, apalagi kita yang sering keliling-keliling mencari ilmu itu Bapak Ibu. Apa kata Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya At-Ta'lim? Kalau kita sudah pernah mendengar sekali ilmu pengetahuan, kemudian kita mendengar yang kali kedua, atau bahkan kita sudah pernah mendengar ilmu pengetahuan itu 1000 kali, tapi kita tidak bisa menjadikan penasaran kita kepada ilmu itu seperti awal kita mendengarnya, berarti kita bukan ahli ilmu Bapak Ibu. Sudah kita dengar ini disampaikan guru-guru kita 1000 kali, tapi kita menganggap remeh, ini sudah disampaikan, sudah tahu saya ini. Itu bukan ahli ilmu namanya Bapak. Jadi meskipun sudah kita dengar 1000 kali ilmu ini disampaikan, sikap kita harus kita lakukan sama seperti pertama kalinya kita mendengar ini. Sehingga kita tidak heran hadis-hadis Nabi itu
banyak bertebaran ditulis oleh para ulama. Tafsir itu sampai sekarang Bapak Ibu tidak tamat-tamat. Setiap tahun ada generasi penafsiran Al-Quran dengan cara yang berbeda-beda. Hadis itu ditafsirkan, disyarah dengan cara yang berbeda-beda. Al-Quran sampai sekarang tidak tamat-tamat penafsirannya dengan orang yang berbeda-beda, dengan cara penyampaian yang berbeda-beda, dengan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Pernahkah kita mendengar Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali Bapak Ibu, surah Al-Fatihah 7 ayat, beliau pernah mengatakan, saya mampu menafsirkan surah Al-Fatihah 7 ayat sepanjang kehidupan saya dengan cara tafsir yang berbeda-beda. Jadi Imam Ali radhiyallahu anhu itu, Sayyidina Ali mampu, kata beliau, menafsirkan Al-Quran di sepanjang kehidupannya dengan cara yang berbeda-beda. Kalau saya hidup 40 tahun misalnya, selama 40 tahun itu akan saya tafsirkan surah Al-Fatihah itu dengan ilmu yang berbeda-beda. Sampai sekarang banyak kita temui tafsir ya, ilmu pengetahuan yang tidak pernah putus. Nah inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan khazanah ini menjadi wawasan kita tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada kita, agar kita bisa beramal sesuai dengan ilmu dan berilmu juga untuk beramal. Nah, yang pertama tadi, ketika mengiringi jenazah tidak boleh ribut, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat. Dan juga kita ketika meletakkan jenazah dalam kubur membaca la ilaha illallah hayyul ladzi la yamut, atau kita melihat jenazah itu diiring subhanal hayyul ladzi la yamut, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup yang tidak pernah mati. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini, Allah jadikan asbab ampunkan segala kesalahan, Allah ijabah segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.